Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sematul wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pada kesempatan kita melanjutkan kitab Ujman Usul Ahlussunnah wal Jamaah ila api. Masih di bab yang pertama, kita masuk sekarang poin yang kedua. Kata beliau, kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba qabuluhu wa ikana ahad. Setiap dalil yang sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu wajib diterima. Ya, wajib diterima walaupun hadisnya ahad. Ikhwat Islam sudah pasti. Sini beliau memberikan poin yang perkara yang adanya penyelisihan dari Ahlussunnah, dari kelompok selain Ahlussunnah. Sini dia mengatakan bahwa selama hadisnya sahih wajib diterima walaupun hadisnya ahad, karena tidak ada kelompok yang menolak hadis ahad. Siapa itu? Yaitu kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa hadis ahad itu tidak bisa dijadikan hujjah. Mereka hanya menerima hadis mutawatir saja. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang terpenuhi padanya 4 syarat. Ya. Syarat yang pertama, diriwayatkan dengan jumlah yang banyak. Syarat yang kedua, jumlah yang banyak ini harus ada pada setiap tingkatan sanad. Syarat yang ketiga, bahwa secara kebiasaan mereka mustahil bersepakat di atas kedustaan. Ya. Secara kebiasaan mereka mustahil atau tidak mungkin bersepakat di atas kedustaan. Syarat yang keempat, bentuk pengabarannya dengan panca indera, seperti melihat, mendengar, ya, bukan pendapat akal. Nah, ini 4 syarat hadis mutawatir. Kalau ternyata salah satu daripada syarat ini hilang, maka hadis itu disebut dengan hadis apa? Ahad. Contoh misalnya, kalau misalnya yang meriwayatkan hadis itu cuma 1 orang atau 2 orang, maka pada waktu itu hadis ini statusnya ahad. Kaum Mu'tazilah menolak hadis ahad karena menurutnya bahwa hadis ahad itu hanya menghasilkan dugaan. Hanya menghasilkan apa? Dugaan. Sedangkan akidah kan keyakinan.
Bagaimana kata mereka? Sesuatu yang sifatnya yakin ditetapkan oleh dugaan. Ya, ini tidak benar kata mereka. Maka ya akhal Islam, menjadi pertanyaannya apakah benar hadis ahad itu hanya bersifat dugaan? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Ya. Pertama, bahwa hadis ahad itu ya bertingkat-tingkat. Ada hadis ahad yang dikuatkan oleh ijma. Yang dikuatkan oleh apa? Ijma. Maka ini jelas tingkatannya bukan sebatas dhanni, bukan dugaan, tapi itu menjadi apa? Keyakinan. Ada lagi hadis ahad yang uktufat bil qara'in, yang dikuatkan oleh ya berbagai macam penguat-penguat sehingga menunjukkan bahwa itu meyakinkan. Iya. Penguat itu ya terkadang berupa apa? Misalnya keberadaannya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, atau talaqatul ummah bil qabul, atau diterima oleh umat tanpa pengingkaran, atau perawinya yang sangat thiqah, di mana perawinya saking thiqahnya ya dia sedikit sekali kesalahannya bahkan tidak salah dalam meriwayatkan hadis. Nah, seperti ini akhal Islam. Dan manusia, akhi, terbiasa menerima pengabaran seseorang yang dipercaya dalam kehidupan sehari-hari, ya tidak. Antum kalau dikasih tahu sama teman, dan teman antum orangnya bertakwa, soleh, ya, terus teman antum ngasih berita, kabar, memberikan berita misalnya terjadi kebakaran begini-begini, saya yakin antum langsung terima, Pak. Antum tidak akan berkata, oh kamu satu orang, maaf saya tidak terima. Karena pengabaran satu orang masih bersifat dugaan. Ya. Beda kalau misalnya orangnya, antum tahu orangnya suka ngibul. Orangnya suka dusta. Dan berkali-kali antum diprank terus sama dia. Jadi akhirnya pada waktu itu kepercayaan kepada dia hilang. Sehingga apa yang dia ucapkan kita nggak percaya, Pak. Sedangkan kepada orang yang kita tahu dia jujur, kalau dia ngabarin selalu benar, nggak pernah dusta, kira-kira berita dia antum bisa terima nggak, Pak? Bisa terima. Iya. Maka dari itu ya akhul Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah semua ijma sepakat ya bahwa hadis ahad itu hujjah. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Baru 5 menit, Pak, jangan tidur ya, Pak. Ya, dalam kitab Al-Kifayah fi ilmi riwayah beliau mengatakan ajma'a Ahlus Sunnah seluruhnya ijma ya bahwa hadis ahad itu apa? Hujjah. Ya. Dalil dari Al-Quran dan hadis banyak sekali, Pak. Di antaranya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah. Tabayyun itu artinya apa? Cross check, periksa.
Allah mengatakan kalau yang datang kepada kamu itu orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik itu pelaku dosa besar, Pak. Iya. Nah, kalau datang orang fasik, tabayun. Kata Imam Al-Qurtubi, mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan ayat ini apa? Apabila yang datang kepada kamu bukan fasik, bukan apa? Fasik, tapi dia orang yang bertakwa, yang jujur, yang meninggalkan perbuatan dosa. Berarti apa, Pak? Tidak perlu tabayun lagi. Karena Allah menyuruh tabayun kalau berita itu dibawa oleh orang fasik. Ya, kalau ada orang, antum tahu orang yang suka mabok-mabokan, terus ngasih berita, jangan langsung terima. Kita tabayun dulu. Ya, demikian pula orang yang antum gak kenal siapa dia, tahu-tahu ngasih berita, jangan langsung terima. Ya. Tapi kalau orangnya antum tahu, dia orangnya takwa, soleh, jujur, gak pernah dusta, gak pernah nambah-nambah kalau ngasih berita, ya, maka terima. Dan tidak perlu tabayun lagi. Ya, kota Islam, saudaraku seiman. Walaupun memang, Pak, ada nggak kemungkinan orang yang antum percaya ini ada kemungkinan salah nggak dalam pengabaran beritanya, Pak? Ada kemungkinan, tapi kemungkinannya kecil. Kemungkinannya apa? Kecil. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Rasulullah SAW mengirim para sahabat ke daerah-daerah, ke kabilah-kabilah. Jumlahnya 1 orang. Rasul mengirim Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Mengirim sahabat-sahabat ke kabilah-kabilah untuk berdakwah. Jumlahnya 1 orang. Itu menunjukkan bahwa 1 orang sudah cukup, tidak, Pak? Untuk tegak hujah, sudah cukup. Selama orang ini memang, ya kriterianya Masya Allah. Dia bertakwa, dia soleh, dia jujur, tidak pernah berdusta. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini akal Islam. Maka dari itu Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa hadits ahad itu hujjah. Lalu datang firqah Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah membedakan masalah hukum dengan masalah akidah. Kata mereka, hadis ahad hanya boleh diterima dalam masalah hukum. Adapun dalam masalah akidah tidak boleh diterima. Alasannya kata mereka, karena dalam masalah hukum, dhon yang ghalib, dugaan yang kuat masih bisa diterima. Sedangkan dalam masalah akidah tetap tidak bisa diterima. Alasannya tadi akal-akalan lagi. Katanya akidah itu bersifat sesuatu yang yakin. Sedangkan hadis ahad hanya menghasilkan apa? Dugaan. Bagaimana kita akan menetapkan keyakinan dengan dugaan? Iya. Jadi kaum Asy'ariyah ini, Pak, membedakan antara apa? Hukum dengan apa? Akidah. Dan pembedaan ini, Pak, ada pembedaan yang sangat aneh. Makanya kaum Mu'tazilah sebelum Asy'ariyah tidak membedakan masalah akidah dan hukum. Kenapa? Karena setiap akidah pasti mengandung hukum dan setiap hukum pasti mengandung akidah. Coba antum sebutkan kepada saya salah satu masalah akidah. Contohnya akidah apa? Keyakinan kepada hari akhirat. Akidah bukan, Pak? Tapi hukumnya apa? Wajib.
Apa mungkin bisa dibedakan antara hukum dan akidah? Nggak bisa. Nggak bisa dilepaskan. Sekarang ada hukum, misal hukum sholat 5 waktu, hukumnya apa? Wajib diyakini nggak? Wajib diyakini. Kalau antum punya keyakinan bahwa sholat 5 waktu nggak wajib, semua ulama sepakat ijma antum kafir statusnya, bukan muslim. Ya. Maka dari pembedaan antara akidah dan hukum ini, pembedaan yang pertama tidak ada dalil sama sekali. Yang kedua bertabrakan dengan ijma seluruh ulama. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Ahlussunnah, kata Ibnu Abdul Bar, menerima hadis ahad dalam masalah akidah sebagaimana halnya mereka menerima hadis ahad dalam masalah hukum, dan mereka tidak membedakan antara akidah dan hukum, karena semuanya syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak, Pak? Iya. Makanya apa? Kaum Asy'ariyah yang menolak hadis ahad, yang kemudian keyakinan ini jadi keyakinannya orang-orang Hizbut Tahrir, HTI itu, Pak, yang alhamdulillah sudah dilarang di negeri ini. Iya. Mereka menolak hadis ahad, akhirnya mereka menolak adanya Imam Mahdi, Dajjal, azab kubur. Bahkan kata Syekh Albani, ratusan keyakinan Ahlussunnah ditolak hanya karena gara-gara hadisnya tentang sifat surga, sifat neraka, sifat bidadari surga, sifat rumah itu semua harus ditolak semuanya hanya karena gara-gara hadisnya Nah, ini subhanallah, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kenapa beliau dalam buku ini mengingatkan ini? Beliau mengatakan bahwa selama hadis itu sahih, wajib diterima, wajib diyakini. Walaupun hadisnya ahad. Banyak sifat-sifat Allah juga ditetapkan oleh hadis ahad. Seperti Allah tertawa. Tapi itu menjadi ijma para ulama semua sepakat untuk menerimanya. Nah, ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk poin yang ketiga. Al-marja'u fi fahmil kitabi was sunnati huwa an-nususul mubayyinatu la wa fahmus salafis salih wa man saru ala manhajihim minal a'immati wa la yu'aradu ma thabata min dhalika bimujarrad ihtimalatin lughawiyatin. Rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu apa? Ini penting, Pak. Penting kita mengetahui apa sih rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang pertama, nas-nas yang menjelaskan. Artinya, dalil-dalil yang menjelaskan, Pak. Karena kan ada dalil itu, Pak, dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu kan ada yang sifatnya global, Pak. Mujmal. Membutuhkan penjelasan. Contoh misalnya Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikan sholat. Ternyata dalam Al-Quran nggak ada penjelasan bagaimana tata cara sholat. Nggak ada. Dijelaskan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan tata cara sholat dari semenjak takbiratul ihram sampai salam. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Watuz zakah, bayar zakat. Ada nggak perinciannya dalam Al-Quran? Tidak ada. Perinciannya adanya di mana? Dalam hadis. Rasulullah menyebutkan tentang zakat emas, perak, nisabnya.
apakah disyaratkan haul atau tidak, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Demikian pula Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah. Bagaimana caranya? Nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW menjelaskannya. Rasulullah sabda, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Iya. Makanya berarti penting Pak untuk mencari nas yang menjelaskan. Ya. Makanya tidak boleh ya Pak ya. Antum ambil satu hadis pahami sendiri, nggak boleh Pak. Ya. Caranya gimana? Antum ambil hadis, cari hadis-hadis lain yang menjelaskan. Gimana caranya nyarinya? Ya dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab hadis. Makanya kata Imam Syu'bah, al-bab idza lam yujma' turuqu lam tatabayyan muradu wa lam yatabayyan muradu. Hadis itu kalau tidak dikumpulkan semua jalan-jalannya, belum jelas maksudnya apa. Ya. Jangan seenaknya ambil hadis kayak orang kayak orang yang mengkafirkan orang yang tidak mau baiat kepada imamnya, Pak. Man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat, matinya bangkai jahiliyah. Kenapa dia tidak bawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang siapa yang berhak dibaiat? Seperti hadis man kharaja ala sultan shibron ma famata famitatun jahiliyah. Siapa yang kharaja, membangkang ya dari penguasa sultan satu jengkal saja, lalu ia mati, maka matinya bangkai jahiliyah. Di situ Rasulullah menjelaskan bahwa baiat yang dimaksud itu kepada sultan, penguasa yang punya apa? Kekuasaan. Nah, mereka bawakan kepada imam mereka. Lalu kemudian menganggap yang tidak mau baiat kepada imam saya matinya bangkai jahiliyah. Najis. Ya. Pas bertamu ke rumah dia, antum langsung dipel loh. Wah. Orang kafir. Musibah kan? Gara-gara apa? Tidak melihat nas, tidak melihat pemahaman salafus saleh, tidak melihat penjelasan para ulama. Mengandalkan pemahaman sendiri. Akibatnya fatal, Pak. Fatal sekali. Maka ini cara yang pertama dalam rujukan memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu pertama itu nas-nas, dalil-dalil yang menjelaskannya. Ya. Makanya para ulama, Pak, mereka berusaha untuk menulis buku-buku yang menjelaskan hadis itu saling menjelaskan satu sama lainnya. Seperti buku yang paling bagus, contohnya kitab Al-Imam Ibn Al-Asir dalam kitab Jami'ul Usul. Beliau mengumpulkan satu hadis yang saling menjelaskan satu sama lainnya dalam satu bab. Sehingga kita memudahkan, oh ternyata hadis ini ada lafaz lain yang menjelaskan, hadis lain yang menjelaskan, sehingga kita paham. Ya. Dan terkadang Pak, karena adanya perbedaan hadis-hadis itulah terjadilah perselisihan para ulama. Bahkan dari satu hadis bisa terjadi perbedaan para ulama. Contoh misalnya hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Imam Syafi'i memahami man di situ umum. Bagi siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Umum kata Imam Syafi'i, mencakup imam maupun makmum. Berarti siapapun, baik makmum maupun imam, wajib baca Al-Fatihah.
Imam Ahmad ya memahami hadis ini umum betul. Tapi kata Imam Ahmad dikhususkan sholat jahriyah. Sholat apa? Jahriyah. Jahriyah itu apa? Yang dikeraskan. Mana dalilnya? Ayat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan diam. Sementara Imam Syafi'i kebalikan memahami. Kata mazhab Syafi'i apa? Ayat itu umum. Dikhususkan padanya surat Al-Fatihah. Lalu mereka berhujjah dengan riwayat Abu Daud, Rasulullah sabda, "Fala taqra'u illa bi Fatihatil kitab." Jangan kalian baca apapun di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Kata mereka ini nas yang sharih tegas. Yang menunjukkan bahwasannya ya hanya Al-Fatihah saja. Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad mengatakan itu hadisnya lemah. Mazhab Syafi'i mengatakan enggak, ini sahih. Wah, terjadi perselisihan, Pak. Padahal sama-sama punya dalil dan hujjah. Dan tidak boleh, Pak, kita menuduh seorang imam berijtihad tanpa dalil, salah besar. Soalnya saya melihat ya, ada pernyataan orang ya, kunut subuh itu hanya berasal dari ijtihad Imam Syafi'i saja. Oh, ini tuduhan yang nggak benar, Pak. Imam Syafi'i itu berijtihad berdasarkan dalil. Jangan berkata hanya berdasarkan ijtihad Imam Syafi'i. Ini nggak sopan sama para ulama, Pak. Ya betul kita nggak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i. Tapi jangan mengatakan itu hanya sebatas ijtihad beliau. Karena ijtihad para ulama itu pastilah berdasarkan dalil. Ya, cuma bagaimana mengkompromikannya itu butuh kepada apa? Kekuatan ilmu, Pak. Ya. Nah ini, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak, dalam masalah akidah tidak ada perselisihan. Baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Madhab yang empat ini semua sepakat kalau dalam masalah akidah. Tidak ada perselisihan. Iya. Perselisihan dalam masalah apa? Fikih rata-rata, Pak. Makanya perselisihan dalam masalah fikih tidak mengeluarkan pelakunya dari kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Yang mengeluarkan pelakunya seseorang itu dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam masalah apa, Pak? Pokok-pokok akidah. Pokok-pokok apa? Akidah yang sudah menjadi ijma' seluruh Ahlussunnah wal Jamaah. Maka siapa yang menyelisihinya, maka dia bisa dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun tentunya dilihat kondisinya. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini yang pertama, Pak, ya. Rujukan dalam memahami apa? Al-Quran dan Sunnah yang pertama apa, Pak? Dalil-dalil nas-nas yang menjelaskan. Ya. Jadi kalau antum mau mensyarah Bulughul Maram, waduh, antum harus paham dulu tuh membaca buku-buku bagaimana hadis ini. Pemahamannya. Ya. Yang kedua, fahmus salafis salih. Yang kedua yaitu pemahaman salafus salih. Siapa salafus salih, Pak? Itu 3 generasi yang utama. Siapa itu? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Terutama para sahabat Rasulullah SAW. Yang jelas-jelas mereka dipuji oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kenapa pemahaman salafus salih, Pak? Karena pujian Allah kepada para sahabat dalam Al-Quran banyak.
Di antara surat apa itu? At-Taubah 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Rasulullah mengatakan 1 di surga, 72 di neraka. Siapa mereka yang 1, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Pernyataan langsung dari Rasulullah bahwa para sahabat semua di atas apa? Kebenaran. Ya. Demikian pula ijma para sahabat yang mewajibkan generasi setelahnya untuk mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Seperti yang dikatakan di Mas'ud, man kana minkum mustannan falyastanna biman qadamat fa innal hayy lam tu'man alaihi fitnah. Ulaika ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mengambil sunnah, hendaklah ambil sunnah orang yang sudah mati. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Mereka itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ya, makanya kalau antum ngefans sama orang yang masih hidup, Pak, itu masih hidup tuh belum aman dari fitnah, Pak. Tapi antum kalau ngefansnya sama yang udah mati, udah aman dari fitnah, dia udah jelas dia matinya di atas kebaikan. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula para ulama madhab pun semua memuji para sahabat. Dan Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwasanya ya, tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Dan ditafsirkan oleh para sahabat yang dimaksud lebih buruk yaitu ilmu semakin berkurang. Berarti itu pernyataan dari Rasulullah SAW bahwa generasi yang terbanyak ilmunya adalah para sahabat. Kemudian setelahnya para tabi'in. Kemudian setelahnya para tabi'in. Bagaimana tidak? Para sahabat langsung menyaksikan Al-Quran turun. Langsung mendengar penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Al-Quran turun dengan bahasa mereka, Rasulullah berbicara dengan bahasa mereka, para sahabat langsung melihat praktek Rasulullah SAW. Pasti mereka yang paling paham dong Pak tentang agama ini. Ya. Makanya kata para ulama, laisal khabar kal mu'ayyana. Tidak sama orang yang hanya sebatas mendapat kabar dengan orang yang langsung melihat. Ya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini perujukan kita yang kedua Pak dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu pemahaman salafus saleh. Ya, tapi Pak juga harus diperiksa. Setiap ada orang yang bawain perkataan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, diperiksa juga sanadnya sahih apa enggak. Paham nggak Pak? Contoh misalnya orang yang mengatakan, oh tahlilan tuh boleh, ya Pak? Ya, apa yang 7 harian, 10 harian, 40 harian. Dasarnya mana? Asar Tawus mengatakan, kanu yastahibbuna al-it'am anil mayyit. Ya, dahulu mereka menyunahkan untuk memberi makan buat mayat di 7 hari pertama. Ya. Kata mereka, ini Tawus ini seorang tabi'in loh. Tabi'in mengatakan dahulu mereka menganggap sunnah memberi makan buat mayat selama 7 hari pertama. Berarti kan ada 7 harian dong. Kita katakan pertama azhar ini tidak sahih. Bagaimana jadikan hujah? Ya.
Yang kedua, Rasulullah SAW ketika Khadijah meninggal, tidak ada tuh memberi makan selama 7 hari. Dan banyak para sahabat yang meninggal, tidak ada tuh para sahabat memberi makan dalam riwayat yang sahih. Dan ini menguatkan akan kelemahan athar tersebut. Ya. Mereka yang mengatakan Allah berada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dikatakan Allah berada di atas aras. Mereka bawa yang riwayat Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Kita katakan mana sanadnya? Tidak ada sanadnya sama sekali. Hanya klaim saja. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya, jadi ya, tetap kita periksa sanadnya kepada sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Apakah sahih sanadnya atau tidak? Iya. Wa man saru ala manhajihim minal a'immah. Kemudian dia rujukan yang selanjutnya, tingkatan yang ketiga, itu pemahaman para ulama yang mengikuti manhaj para salafus saleh. Ya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam dan banyak lagi para ulama, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wala yu'arabu ma sabata min dzalika bimujarradi ihtimalatin lughawiyyah. Dan tidak boleh dalil-dalil tadi, rujukan-rujukan tadi ditentang, ya, ditolak hanya karena adanya ihtimalat lughawiyah, kemungkinan bahasa. Ini biasanya apa? Orang-orang yang menolak ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat itu selalu berhujah dengan kemungkinan bahasa, Pak. Contoh misalnya, Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Apa kata mereka? Yadun dalam bahasa Arab itu ada beberapa makna. Di antara makna yad, tangan. Di antara makna yad artinya nikmat, biasa. Kata mereka apa? Jadi apa dong? Jadi yang dimaksud dengan ayat ini bukan tangan, bukan, kata mereka. Apa dong? Yaitu nikmat. Dibantah oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Pemahaman kalian aneh. Kenapa? Karena ayat ini bentuknya musanna, dua, Pak. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Justru dua tangan Allah. Kalau Allah maknanya nikmat, berarti apa? Justru dua nikmat Allah terbuka. Masa nikmat Allah cuma dua? Ya. Bentuknya saja sudah menolak, ya, tawil seperti itu. Ketika dibacakan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman teristiwa di atas arsy. Apa kata mereka? Istiwa itu ada 6 makna. Kita dijawab Ahlussunnah, ya memang betul secara bahasa Arab istiwa saja ada 6 makna. Tapi kalau istawa setelahnya ala, itu satu makna saja, yaitu ala wartatha. Sementara ayat itu menunjukkan istawanya pakai ala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maknanya hanya satu. Ini banyak, Pak. Jadi mempermainkan bahasa untuk menolak, ya, ternyata digunakan oleh orang-orang yang seperti itu. Kayak orang liberal. Nah, udah ngantuk aja nih. Ya ngantuk, Pak. Ya, masih maghrib nih, baru jam 7. Antum biasa begadang sampai jam 11, jam 7 udah ngantuk. Gimana ini? Udah masuk isya ya? Ini dibenerin dong jamnya. Iya. Sampai mana tadi? Anda lupa.
Kayak orang liberal, Pak. Orang liberal ketika mengatakan sholat itu kan secara bahasa artinya doa. Lalu mereka berkata apa? Saya selalu berdoa, akhirnya dia apa? Nggak mau sholat. Hanya karena pemahaman katanya makna sholat itu apa? Doa. Kita katakan ya akhi, itu secara bahasa doa betul, tapi secara syariat itu beda lagi. Jangan makna syariat ditolak oleh makna apa? Bahasa. Ya. Karena bahasa syariat itu Pak, ada dalam bahasa Arab itu ada 3 makna. Makna syariat, makna bahasa, dan makna adat kebiasaan. Ya. Yang paling tinggi mana? Syariat dulu. Baru setelahnya apa? Kebiasaan adat. Baru setelahnya apa? Bahasa. Ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikan salat. Salat di sini maknanya apa? Salat secara syariat. Nggak boleh dipahami salat di situ secara apa? Bahasa. Ya. Mereka yang nggak mau puasa, orang liberal, kata mereka apa? Yang namanya saum puasa itu kan artinya menahan diri. Yang penting kita sudah bisa menahan diri. Kita katakan akhi, syariat tidak boleh ditolak oleh hanya karena kemungkinan bahasa. Ya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya orang yang sebatas pintar bahasa Arab belum tentu dia pintar syariat, Pak. Karena banyak orang Indonesia kalau ngelihat ada orang yang pintar bahasa Arab, wah ini ulama nih. Nah di Saudi umur 6 tahun jago bahasa Arab. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Udah masuk ya? Baik. Alhamdulillah kita tutup. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.